Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang kuli bangunan yang dihina dan direndahkan menjadi kepala desa. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sore menjelang, matahari tergelincir pelan di atas bukit kecil yang mengelilingi desa Tunggul Rejo. Udara hangat khas pedesaan berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati kering. Di tepi jalan masuk balai desa, tampak seorang lelaki muda berdiri menunduk sambil memegang kantong plastik berisi nasi dan botol air mineral. Bajunya penuh bercak semen yang sudah mengering. Sandalnya tipis, tumitnya menghitam oleh debu, dan rambutnya acak-acakan diterpa angin. Dialah Seno, kuli bangunan yang dikenal pendiam, namun tak pernah menolak pekerjaan. Wajahnya tenang, meski tubuhnya lelah setelah seharian mengangkat batu bata dan mencampur adukan. Seno datang bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk satu hal yang lebih penting bagi hatinya, mengantar makan siang yang terlambat untuk sang kekasih, Lestari. Di dalam balai desa, suasana rapat ibu-ibu PKK tengah berlangsung. Lestari, satu-satunya guru berhijab di desa itu, duduk di barisan depan dengan buku catatan di pangkuannya. Meski masih muda, Lestari dihormati karena kepandaiannya dan sikapnya yang halus. Namun diam-diam, banyak mata iri yang memperhatikan hidupnya, terutama karena pilihan hatinya jatuh pada seorang kuli bangunan yang dianggap tak pantas. Seno tak berani masuk. Ia hanya berdiri di pojok, menanti Lestari keluar. Tapi keberadaannya cepat terendus oleh sekelompok ibu-ibu. Tatapan sinis dan cibiran kecil mulai terdengar. Mereka tertawa cekikikan sambil menutupi mulut, seolah melihat sesuatu yang menjijikan. Itu pacarnya Bu Guru Lestari ya? Kuli bangunan? Astaga, masih sempat aja bawa makanan ke sini. Bisik seorang ibu dengan kerudung merah terang. Kasian amat ya, Bu Guru. Cantik, muda. Tapi jodohnya kayak gitu. Sambung yang lain, tak mampu menyembunyikan tawa. Seno mendengar semuanya. Tapi ia tak bergeming. Tangannya hanya menggenggam erat plastik berisi makanan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tak ingin merusak hari Lestari. Namun tak ada yang tahu, seseorang dari kerumunan itu tengah bersiap melakukan hal yang jauh lebih menyakitkan. Di antara semua tawa dan cibiran itu, langkah seseorang terdengar mendekat cepat. Seorang wanita bertubuh besar membawa gayung berisi air dari ember dekat pintu masuk. Tanpa banyak kata, ia menyiramkan air itu ke tubuh Seno. Basah sekalian. Biar bersih kalau mau deket-deket guru. Ucapnya keras, diiringi tawa meledak dari para wanita lainnya. Air menyentak tubuh Seno. Bajunya yang sudah kusam kini semakin kuyup, menempel pada tubuh kurusnya. Namun ia tak berkata apa-apa. Hanya menunduk, menggigil, dan menggenggam plastik itu lebih erat. Dari dalam balai, suara kursi tergeser terdengar. Lestari berdiri mendadak. Ia melihat semua yang terjadi dari balik pintu. Wajahnya memucat. Hatinya gemetar antara marah dan sedih. Ia tahu, hari itu bukan hanya cinta mereka yang sedang diuji, tapi juga harga diri seorang lelaki yang paling ia hormati dalam hidupnya. Langkah Lestari menggema di lantai semen balai desa. Semua suara seketika senyap ketika ia berjalan melewati kerumunan ibu-ibu yang kini menahan napas. Sorot matanya tajam, namun bukan amarah yang membakar wajahnya, melainkan kekecewaan yang dalam. Ia berhenti di samping Seno, yang masih menunduk dengan baju basah menempel di tubuhnya. Tanpa berkata sepatah pun, Lestari mengambil plastik berisi makanan dari tangan Seno, lalu menggenggam tangannya. Erat, di hadapan banyak mata, ia berdiri sejajar dengan lelaki yang tengah dipermalukan. Kalian puas menertawakan orang yang tidak pernah merugikan siapa-siapa, ucap Lestari. Suaranya tenang tapi menggema di setiap sudut ruangan. Beberapa wanita mulai gelisah. Ada yang menunduk, ada pula yang masih menyeringai seolah tak bersalah. Seno memang bukan orang kaya. Dia tidak punya sepatu mahal atau motor besar. Tapi dia bekerja jujur. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah merendahkan, dan tidak pernah membalas hinaan.
Kalau kalian mengukur manusia dari baju yang ia pakai, maka kalian tidak lebih baik dari debu di kaki ini. Seno menatap Lestari dengan mata yang memerah. Ia seperti ingin menarik tangannya. Takut Lestari ikut jadi bahan cemooh. Tapi Lestari tetap menggenggam erat. Saya guru. Saya punya mata untuk melihat nilai. Dan saya memilih Seno bukan karena saya buta, tapi karena saya tahu, laki-laki seperti dia lebih berharga dari 1000 pujian palsu, lanjut Lestari. Salah satu ibu mencoba memotong. Tapi Bu, kita cuma bercanda. Namanya juga rame-rame. Jangan baper. Bercanda. Lestari menoleh cepat. Menyiram orang dengan air itu bercanda? Menertawakan wajah yang lelah mencari rezeki itu candaan. Wanita itu terdiam. Lidahnya keluh. Seno ingin berbicara, tapi Lestari lebih dulu menariknya pergi. Melewati semua wajah yang kini bungkam, melewati cemoohan yang belum sempat dijawab, dan meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi rasa malu yang sunyi. Di luar balai desa, angin sore menyambut mereka. Jalan desa lengang. Hanya suara burung dan langkah kaki mereka yang terdengar. Seno menoleh ke arah Lestari. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Maaf, aku bikin kamu malu. Lestari menatapnya, lalu tersenyum. Kamu tidak pernah membuatku malu, Sen. Justru kamu satu-satunya alasan aku bisa berdiri tegak di tempat yang penuh topeng itu. Seno menunduk, menahan air mata. Tapi Lestari meraih wajahnya. Kalau mereka melihatmu dari debumu, aku melihatmu dari caramu menjaga hati. Dan di sana, kamu jauh lebih bersih dari siapapun di ruangan tadi. Langit sore berubah jingga. Di ujung jalan, tampak siluet dua insan berjalan beriringan. Tangan mereka tetap menggenggam. Tak ada yang melepas. Hari itu bukan hanya tentang air yang disiramkan, tapi tentang cinta yang tak pernah luruh meski dicibir dan diinjak. Dan di titik itu, Seno mulai berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa lelaki lusuh pun bisa berdiri di tempat terhormat, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ketulusan tak akan pernah kalah. Pohon mangga tua di halaman belakang rumah Lestari menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Daunnya rimbun, batangnya besar, dan akar-akar kuatnya mencengkeram tanah seperti janji-janji yang tertanam dalam hati. Di bawah pohon itu, sore hari setelah insiden memalukan di balai desa, Seno dan Lestari duduk bersisian. Lestari menyiapkan teh hangat dalam 2 cangkir kecil. Seno masih mengenakan baju yang kini kering oleh angin sore, namun noda-noda semen tetap membekas. Matanya sayu, tapi tak ada marah di dalamnya, hanya diam panjang yang terasa berat. Aku gak bisa kasih kamu apa-apa, Tar. Gumam Seno, memecah hening. Gak bisa ajak kamu ke tempat bagus. Gak bisa beliin baju cantik. Apalagi nyenengin orang-orang yang nyinyir itu. Lestari tersenyum. Ia menyeruput tehnya pelan. Lalu menatap Seno dalam-dalam. Yang aku mau cuma satu. Sen, jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berubah cuma karena dunia gak adil sama kamu. Seno menoleh. Matanya berkaca-kaca. Tapi kamu pantas dapat lebih dari ini. Aku cuma tukang aduk semen. Kamu lebih dari cukup. Potong Lestari cepat. Orang-orang yang mencintai karena harta akan pergi saat miskin. Tapi aku memilih kamu karena hatimu. Itu yang gak bisa dicuri siapapun. Seno menggenggam tangan Lestari dengan gemetar. Di bawah pohon mangga itu, ia berani bersumpah dalam hati. Ia tak ingin membuat Lestari menunggu terlalu lama. Ia ingin berjuang lebih keras, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi untuk membahagiakan perempuan yang selalu berdiri di sisinya. Aku gak janji bisa jadi orang kaya, Tar. Tapi aku janji, aku bakal jadi lelaki yang bisa kamu banggakan. Lestari menunduk, tersenyum malu. Kalau kamu niat bikin aku nangis sore-sore gini, kamu berhasil. Seno tertawa kecil. Lestari ikut tertawa, dan untuk sejenak, dunia yang keras terasa lunak di hadapan mereka. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan langit senja menggurat warna jingga yang indah di atas kepala. Dari balik jendela rumah, ayah Lestari memperhatikan diam-diam. Raut wajahnya sulit ditebak,
antara khawatir dan kagum. Ia belum bicara banyak sejak tahu hubungan putrinya dengan Seno, tapi hari itu, ada sesuatu dalam tatapan Seno yang membuatnya menghela napas lebih pelan dari biasanya. Malam pun turun. Angin membawa aroma bunga kenanga dari pekarangan. Janji telah diucapkan di bawah pohon tua. Dan di dalam dada Seno, mulai tumbuh tekad yang tak bisa dipatahkan oleh tawa hina atau cibiran kejam. Suatu hari nanti, pohon mangga itu akan menjadi saksi ulang. Bukan atas luka, tapi atas kemenangan. Tapi jalan menuju ke sana belum akan mudah. Justru akan lebih terjal dari yang ia duga. Tahun-tahun berlalu perlahan, seperti air yang menetes sabar ke dalam tempayan tanah liat. Waktu menguji janji, dan Seno tetap berjalan dalam diam. Setiap pagi, ia memanggul semen ke atas rumah warga. Siang hari, ia berdiri di bawah terik matahari. Kulitnya makin legam, tulangnya makin keras. Tapi di balik semua itu, semangatnya tak pernah lapuk. Dalam setiap tetes peluh, ada nama Lestari yang ia bisikan diam-diam. Namun dunia tak berubah semudah itu. Cibiran masih datang, hanya kini lebih halus, lebih menusuk. Masih pacaran sama si tukang bangunan itu? Tanya seorang wanita muda di pasar pada Lestari, seolah bertanya soal kebiasaan buruk. Lestari tersenyum, seperti biasa. Masih. Dan dia gak pernah sekalipun ngecewain aku. Namun di balik senyum itu, hatinya sering sesak. Bukan karena Seno, tapi karena dunia seolah buta pada kebaikan lelaki itu. Suatu malam, Seno pulang dengan tangan berdarah. Ada luka memanjang di jari telunjuknya. Ibunya panik, tapi Seno hanya menenangkan dengan satu kalimat. Gak apa-apa, Bu. Luka itu biasa. Punggung orang kecil memang dibuat untuk menahan beban. Namun malam itu, ia menangis pelan di belakang dapur. Bukan karena sakit, tapi karena rasa takut Lestari lelah menunggunya. Di sisi lain, Lestari diam-diam mulai menabung. Bukan untuk menikah cepat, tapi untuk masa depan bersama. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka bukan sekadar cerita sedih. Ia membaca buku tentang pengembangan desa, ikut pelatihan daring diam-diam, bahkan mulai dekat dengan perangkat desa, mencari cara agar Seno bisa naik dari tempatnya yang sekarang. Sampai suatu hari, kabar tak terduga datang dari kepala desa. Ia akan pensiun. Dan masyarakat Tunggul Rejo mulai ramai membicarakan siapa yang pantas menggantikan. Nama-nama bermunculan. Ada yang berlatar keluarga terpandang. Ada yang dikenal aktif di masyarakat. Tapi di warung kopi kecil dekat lapangan, seseorang tiba-tiba berujar pelan. Kalau cuma soal kerja keras dan tahu desa ini luar dalam, menurutku, Seno cocok. Tawa meledak. Orang-orang terpingkal-pingkal. Seno, yang baju kumel tiap hari itu, yang kerjaannya aduk semen. Tapi satu orang tak ikut tertawa. Pak Rasmin, mantan ketua RT yang diam-diam pernah dibantu Seno membetulkan atap rumahnya tanpa dibayar. Seno memang gak pernah bicara banyak. Tapi aku belum pernah lihat orang yang lebih tulus dari dia. Ucap Pak Rasmin pelan. Perkataan itu, bagai angin kecil yang meniup bara. Tak langsung jadi api, tapi mulai mengusik kesadaran. Dan malam itu, saat Seno sedang duduk di depan rumah dengan sandal butut dan segelas kopi, Lestari datang membawa kertas kecil. Ini formulir pencalonan kepala desa, ucapnya. Seno memandang kertas itu seperti melihat batu besar di tengah jalannya. Aku gak pantas. Kamu lebih pantas dari siapapun. Seno diam lama. Angin malam menerpa wajahnya yang keras oleh perjuangan, tapi dalam matanya, ada gemetar kecil yang tak biasa. Hari itu, langkah baru dimulai. Langkah yang tak pernah ia duga, tapi diam-diam telah ia siapkan sejak lama. Kabar pencalonan Seno sebagai kepala desa menyebar ke seluruh sudut Tunggul Rejo seperti asap dari tungku tua. Tak terlihat tapi perlahan memenuhi setiap ruang. Di pos ronda, di warung kopi, di pinggir sawah tempat buruh tani beristirahat. Nama Seno disebut, tapi bukan dalam pujian, melainkan dalam olok-olok yang dibungkus tawa. Besok yang jadi lurah siapa? Kuli bangunan? Kata seorang bapak sambil menepuk paha.
Suaranya diikuti ledakan tawa dari dua rekannya yang duduk berselonjor. Wah, mungkin nanti kantor desa bakal bau semen. Celetuk lainnya, disambut gelak tawa yang lebih keras. Di sisi pasar, ibu-ibu yang dulu menyiram Seno kini tak kalah sengit. Mereka tertawa saat mendengar kabar itu sambil menata sayuran. Jangan-jangan nanti kalau mau tanda tangan surat, kita harus bawa cangkul juga ya? Seru seorang ibu, disambut riuh rendah tawa perempuan-perempuan lain. Namun di tengah badai ejekan itu, Lestari tetap tenang. Ia tak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kerja. Setiap malam, ia membantu Seno belajar. Dari soal administrasi desa, cara mengelola dana pembangunan, sampai strategi menyusun visi dan misi yang bisa dipahami masyarakat kecil. Di kamar sempit yang dindingnya masih batako kasar, Seno duduk di lantai dengan buku dan kertas berserakan. Matanya lelah, tapi tak menyerah. Kalau aku bicara di depan orang nanti, gimana caranya supaya mereka nggak ketawa, Tar? Lestari tersenyum, duduk di sampingnya. Mereka boleh ketawa, Sen. Tapi kamu harus pastikan, saat kamu selesai bicara, mereka diam karena sadar mereka salah. Seno mengangguk. Ia menghafal tiap kata, menulis ulang tiap kalimat, bahkan belajar membaca mimik wajah orang agar tak gemetar saat di depan umum. Hari demi hari berlalu. Dukungan datang pelan. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat ia tak sendiri. Beberapa warga mulai mengingat kebaikan-kebaikan kecil Seno yang selama ini mereka abaikan. Seorang janda tua yang rumahnya pernah diperbaiki Seno tanpa diminta. Seorang pemuda pengangguran yang pernah diberi pekerjaan harian oleh Seno saat kepepet. Namun, makin tinggi suara dukungan, makin nyaring pula suara hinaan. Pamflet kampanye Seno dicoret-coret. Di salah satu spanduk dekat lapangan, seseorang menulis dengan cat merah, "Kuli kok jadi lurah? Malu-maluin." Seno melihatnya pagi itu saat hendak berangkat ke tempat kerja. Ia berdiri memandangi coretan itu lama sekali. Tangannya mengepal, namun wajahnya tetap tenang. Tak lama kemudian, ia naik ke tangga bambu, mencopot spanduk itu sendiri tanpa bicara sepatah kata pun. Saat sore tiba, ia duduk di warung kopi dan hanya berkata satu kalimat kepada Pak Rasmin yang ada di sana. "Kalau mereka malu karena aku kuli, biar waktu yang menjawab, Pak." Hari itu, langit Tunggul Rejo tampak kelabu. Tapi di balik awan itu, ada cahaya kecil yang mulai mengintip. Dan cahaya itu akan semakin terang saat hari pemilihan tiba. Pagi itu, udara desa Tunggul Rejo terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seperti ikut menahan napas bersama seluruh warga. Hari pemilihan kepala desa tiba. Spanduk-spanduk telah terpasang. Suara dari pengeras kampanye berhenti sejak subuh. Dan balai desa menjadi pusat pertemuan segala harapan, ketegangan, dan juga prasangka. Seno berjalan kaki dari rumahnya, mengenakan kemeja putih bersih yang baru dibelikan oleh Lestari. Langkahnya mantap, meski wajahnya tampak tenang-tenang gelisah. Ia tahu betul, hari itu bukan sekadar tentang kertas suara, tapi tentang harga dirinya yang selama ini diinjak, diludahi, dan ditertawakan. Lestari ada di sampingnya. Berjalan tak sedetik pun lebih lambat. Ia menggenggam tangan Seno kuat, memberi semangat yang tak bisa diucapkan dengan kata. Setibanya di balai desa, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa ibu-ibu yang dulu mencemooh hanya melirik cepat, lalu membuang pandang. Beberapa orang lain berbisik pelan, entah membicarakan penampilan Seno atau sekadar menebak hasil pemungutan suara nanti. Seno duduk di barisan belakang. Ia tak ingin jadi pusat perhatian. Tapi keberadaannya sudah cukup membuat ruangan jadi penuh bisik-bisik. Panitia pemilihan memulai proses dengan membaca tata tertib. Satu persatu warga mulai datang mencoblos. Kertas suara dilipat, dimasukkan ke dalam kotak besar. Wajah-wajah tua, muda, petani, pedagang, dan anak muda desa berdatangan. Tak ada yang tahu kemana arah hati mereka berpihak. Jam terus berdetak. Hujan gerimis mulai turun di luar jendela. Kotak suara makin penuh, dan suasana di dalam balai desa makin hening. Hingga akhirnya, penghitungan suara dimulai. Nama demi nama disebutkan.
Dua calon lain mendapatkan suara lebih dulu. Kertas berikutnya menyebut nama Seno. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Perlahan, jumlahnya mulai menyamai yang lain. Seno masih diam. Ia menatap meja penghitungan tanpa berkedip. Suara ke-124 membuat semua orang terdiam. Saat kertas itu dibuka dan panitia menyebut nama Seno dengan suara mantap, selisih suara berubah, dan untuk pertama kalinya, Seno unggul. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan mulai berubah. Beberapa ibu-ibu yang dulu tertawa kini hanya bisa saling pandang. Pak Rasmin, yang sejak tadi duduk di sudut, hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saat suara terakhir dihitung, hasilnya tak bisa dibantah. Seno, si tukang aduk semen, si lelaki yang disiram dan dihina, resmi memenangkan pemilihan kepala desa. Namun tak ada teriakan kemenangan. Tak ada yel-yel sorak-sorai. Hanya keheningan. Sebuah keheningan yang lebih nyaring dari segala olok-olok selama bertahun-tahun. Sebuah keheningan yang tak bisa dibungkam. Seno berdiri. Ia menunduk hormat kepada warga yang hadir. Kemudian menatap Lestari, yang air matanya telah jatuh tanpa suara. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas. Terima kasih. Ini bukan akhir, ini baru awal dari tanggung jawab saya. Di luar, gerimis berubah jadi hujan deras. Tapi di dalam hati seseorang, ada musim baru yang sedang mulai tumbuh. Sejak hari itu, banyak hal berubah di Tunggul Rejo. Balai desa yang dulu hanya ramai saat ada pembagian sembako, kini jadi tempat belajar, diskusi, dan perencanaan. Seno tak hanya duduk di belakang meja dengan stempel dan tanda tangan. Ia turun ke lapangan, masuk ke ganggang sempit, menanyakan sendiri kebutuhan warga dari mulut ke mulut. Setiap pagi, ia masih memakai sepatu kerjanya yang lama. Bukan karena tak sanggup membeli baru, tapi karena ia ingin tetap merasa dekat dengan tanah, dengan keringat yang dulu menetes tiap harinya. Ia ingin selalu ingat bahwa pangkal kehormatan adalah kerendahan hati. Namun di tengah perubahan itu, masih ada yang sulit menerima. Para ibu-ibu yang dulu menghina tetap memelototi diam-diam, meski kini tatapan mereka tak sekeras dulu. Mereka seperti menahan sesuatu yang tak bisa dikeluarkan, barangkali rasa malu, atau rasa takut telah salah menilai terlalu dalam. Suatu hari, sebuah acara desa digelar. Di tengah lapangan, panggung sederhana didirikan untuk perayaan pembangunan jembatan kecil yang menghubungkan dusun terpencil. Semua warga diundang. Makanan disiapkan oleh ibu-ibu PKK. Anak-anak tampil menari dan bernyanyi. Suasana meriah, meski sederhana. Seno duduk di kursi depan bersama tokoh desa lain. Di sampingnya, Lestari, yang kini menjadi guru tetap di SD setempat, duduk anggun dengan senyum hangat. Ketika MC memanggil Seno untuk memberi sambutan, semua mata kembali tertuju padanya. Ia naik ke panggung, membawa mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena gugup, melainkan karena haru. Ia tak bicara panjang. Saya bukan siapa-siapa tanpa kepercayaan kalian. Saya bukan siapa-siapa tanpa orang yang selalu berdiri di samping saya saat dunia menertawakan. Terima kasih untuk semua yang telah meremehkan saya, karena tanpa itu, saya mungkin tak akan kuat seperti hari ini. Kalimat itu membuat sebagian orang tertunduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang merapikan jilbab yang sebenarnya tak berantakan. Tapi satu ibu berdiri pelan. Ibu Parubaya, yang dulu menyiram Seno dengan air cucian. Langkahnya pelan menuju panggung. Ia membawa sekeranjang pisang rebus. Wajahnya menunduk. Suaranya pelan saat bicara. Pak Lurah, maafkan saya. Saya dulu pernah berlaku sangat tak pantas. Ini dari kebun saya nggak punya apa-apa selain ini untuk minta maaf. Seno menatapnya. Ia turun dari panggung, mengambil keranjang itu dengan dua tangan, lalu menunduk dalam-dalam. Saya yang harus berterima kasih, Bu. Karena saya tahu, luka itu bisa jadi guru. Kerumunan hening. Tak ada yang bersorak, tak ada yang tepuk tangan. Tapi di dalam dada banyak orang, ada sesuatu yang pecah. Bukan karena luka, tapi karena pengakuan. Di belakang panggung,
Lestari menatap langit yang mulai cerah. Hatinya lapang. Ia tahu, cinta yang mereka perjuangkan selama ini, akhirnya diterima. Bukan oleh satu dua orang, tapi oleh seluruh desa. Malam itu, rumah Seno sunyi. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan desir angin yang menyelinap lewat sela genteng. Di dalam rumah, lampu redup menyinari meja kayu yang dipenuhi berkas pembangunan desa, anggaran renovasi balai RT, catatan tentang program beasiswa untuk anak yatim, dan proposal pembukaan jalan tani. Seno duduk bersandar di kursi bambu. Tubuhnya lelah, tapi matanya justru sulit terpejam. Di atas meja, ada satu amplop kecil berwarna coklat. Isinya hanya secarik surat dan foto lama. Potret dirinya saat masih mengenakan helm proyek, berpeluh, tersenyum lebar di depan rumah yang belum jadi. Surat itu dari Lestari. Ia menulis diam-diam siang tadi, sebelum berangkat ke sekolah. Senoku, aku ingat betul, dulu setiap malam kamu selalu bilang, "Tar, kalau aku bisa jadi lurah, aku janji akan jaga semua orang yang pernah buang aku." Dan malam ini, aku cuma ingin bilang, kamu sudah lebih dari sekadar menepati janji. Kamu menyembuhkan luka desa ini. Mungkin dulu aku menangis karena mereka menghina kamu. Tapi malam ini, aku menangis karena bangga. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah. Seno menatap surat itu lama sekali. Di luar, suara angin membawa aroma tanah basah dari ladang belakang rumah. Lalu perlahan, ia meletakkan surat itu di dadanya dan menangis. Tangisnya pelan. Bukan tangis orang kalah. Bukan juga air mata marah. Tapi tangis seseorang yang telah menahan begitu lama. Rasa sakit, dendam, cinta, dan akhirnya pembebasan. Di balik pintu kamar, Lestari mengintip dalam diam. Ia tak masuk. Tak ingin mengganggu. Ia hanya tersenyum, lalu bersujud di atas sajadahnya. Malam itu, dua hati yang pernah dihina, kini menangis bersama dalam keheningan. Bukan karena lemah, tapi karena telah sampai di tempat yang bahkan mereka sendiri dulu tak pernah berani bayangkan. Keesokan harinya, desa Tunggul Rejo kembali sibuk seperti biasa. Tapi satu hal telah berubah selamanya. Mereka kini tak lagi menunduk karena hinaan. Mereka menunduk karena hormat. 5 tahun telah berlalu sejak hari pemilihan itu. Desa Tunggul Rejo berubah pelan-pelan, seperti daun yang tumbuh di musim kemarau. Jalan-jalan kecil kini mulus dilalui anak-anak sekolah. Jembatan bambu diganti beton kokoh. Sawah tak lagi terendam karena saluran air diperbaiki. Namun di antara semua itu, perubahan paling nyata bukanlah bangunan atau fasilitas, melainkan hati warga yang dulu penuh prasangka. Seno masih sama. Walau kini dikenal sebagai kepala desa yang disegani, ia tetap berjalan kaki keliling dusun, memakai sepeda motor butut saat menyambangi warga, dan duduk bersama petani di pinggir pematang. Ia tak pernah merasa lebih tinggi, walau pangkat di bajunya berkata sebaliknya. Pada suatu sore yang sejuk, balai desa mengadakan pertemuan besar. Ratusan warga berkumpul. Hari itu, Seno mengumumkan bahwa masa jabatannya telah habis, dan ia tidak mencalonkan diri kembali. Suara gemuruh kecewa terdengar dari penjuru ruangan. Seno berdiri di mimbar kecil, senyumnya lembut, matanya tenang. Ia mengenakan baju putih yang dulu dibelikan Lestari, kini sedikit kusam tapi tetap penuh makna. Saya bukan kepala desa terbaik. Saya hanya tukang bangunan yang kebetulan diberi amanah. Tapi satu hal yang selalu saya pegang, saya tidak akan pernah lupa dari mana saya berasal. Ia menoleh ke arah Lestari yang duduk di deretan depan. Lalu ia menunduk dalam-dalam ke arah warga. Seperti dulu ia menunduk saat menerima keranjang pisang rebus dari ibu yang menyiramnya. Terima kasih telah mengizinkan saya mencintai desa ini. Di luar, langit sore menyala jingga. Warga berdiri satu persatu, memberi tepuk tangan. Bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan. Karena mereka tahu, lelaki yang berdiri di hadapan mereka itu telah mengajari sesuatu yang tak pernah diajarkan sekolah, bahwa hinaan tidak akan mengalahkan orang yang memiliki hati bersih, bahwa cinta sejati tak bisa dibungkam status sosial, dan bahwa luka bisa menjadi taman jika disiram dengan kesabaran. Seno turun dari panggung.
Ia menggenggam tangan Lestari. Di antara deru angin senja, ia berbisik. Sekarang kita pulang, Bu Guru. Waktunya kita mulai hidup sebagai orang biasa lagi. Lestari tersenyum. Air matanya tak bisa ia tahan. Dan di desa Tunggul Rejo, kisah mereka terus diceritakan. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai kenyataan yang hidup di hati setiap orang. Tentang seorang kuli bangunan yang tak pernah lupa cara mencintai, meski dunia pernah menghina. Cerita tentang Seno, seorang kuli bangunan sederhana yang dihina dan direndahkan karena penampilannya, namun tetap bertahan dan akhirnya menjadi kepala desa, mengajarkan kita banyak hal penting tentang kehidupan, ketulusan hati, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa hormat dan martabat seseorang tidak diukur dari status sosial atau penampilan luarnya, tetapi dari hati yang tulus dan usaha yang gigih. Dunia mungkin saja menilai dari tampilan fisik, dari gelar, atau dari kekayaan materi. Namun, sejatinya, Allah melihat isi hati dan niat tulus yang tersembunyi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat 13. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari kedudukan duniawi, melainkan dari ketakwaan dan kebersihan hati. Seno, meski seorang kuli bangunan yang sederhana, menunjukkan ketulusan dan keteguhan yang membuatnya mulia di mata manusia dan tentu saja di sisi Allah. Kedua, kisah ini mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi hinaan dan ujian hidup. Seno tetap sabar menghadapi olokan dan perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekitarnya. Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kerja keras dan ketulusan. Kesabaran yang ikhlas adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal 46. Kesabaran Seno akhirnya membawa perubahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desanya. Ini membuktikan bahwa ujian dalam hidup adalah cara Allah menguji keimanan dan ketulusan hambanya. Ketiga, kisah ini juga menampilkan kuatnya cinta yang tulus yang tidak memandang status sosial dan rupa. Lestari, guru muda berhijab, tetap berdiri di sisi Seno, membelanya dengan tegas. Cinta yang tulus itu memberi kekuatan bagi Seno untuk bangkit dan membuktikan dirinya. Cinta seperti ini adalah anugerah dari Allah yang dapat menguatkan hati dan jiwa manusia. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Quran Surat Ar-Rum 21. Kasih sayang dan cinta yang terjalin atas dasar ketulusan dan iman adalah sumber kebahagiaan yang hakiki, yang mampu mengangkat derajat dan mengubah kehidupan. Keempat, perubahan yang terjadi di desa Tunggul Rejo setelah Seno menjadi kepala desa mengajarkan kita bahwa perubahan yang bermakna dimulai dari diri sendiri dan kesungguhan hati. Ketika seseorang yang rendah hati dan tulus diberi amanah, maka perubahan positif akan menyebar ke seluruh lingkungan sekitar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus memulai perubahan dari dalam diri, dengan niat baik dan usaha yang sungguh-sungguh, serta yakin bahwa Allah selalu bersama mereka yang berusaha dengan benar. Terakhir, kisah ini mengajarkan bahwa pengampunan dan rekonsiliasi adalah jalan untuk menyembuhkan luka dan membangun masyarakat yang harmonis. Ketika ibu yang pernah menyiram Seno datang meminta maaf dan ia menerimanya dengan lapang dada, itu menunjukkan kebesaran jiwa dan kemampuan untuk memaafkan, yang merupakan nilai luhur dalam Islam. Allah berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah." Quran Surat Asy-Syura 40. Memaafkan bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan hati yang agung dan sumber kedamaian sejati. Kesimpulan hikmah. Dari kisah ini, kita diajak untuk meneladani ketulusan hati,
kesabaran dalam ujian, kekuatan cinta sejati, komitmen pada perubahan positif, dan sikap pemaaf yang mulia. Semua itu adalah kunci hidup yang bermartabat dan bermakna. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi ujian, selama kita memiliki ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tulus. Allah akan selalu menyertai dan membimbing kita menuju kebaikan yang hakiki. Cerita yang baru saja Anda dengar adalah sebuah kisah fiktif yang dibuat seperti nyata, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan pelajaran hidup. Meski tokoh dan peristiwa dalam cerita ini tidak benar-benar terjadi, hikmah yang terkandung di dalamnya sangat nyata dan relevan untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau terhibur, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar saya dapat terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya untuk Anda. Semoga kisah ini membawa kebaikan dan semangat baru dalam hidup Anda.